Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah yang memudahkan langkah kita untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh di masjid kebanggaan kita. Di masjid ini yang semoga Allah berkahi tempat ini. Allah muliakan orang-orang yang mengunjunginya, Allah muliakan orang-orang yang bersujud di dalamnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama usholihin, dan kita semua yang senantiasa berusaha untuk mengikuti ajarannya semampu yang kita bisa, memaksimalkan potensi yang kita bisa. Mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan diberikan syafaatnya kelak di hari pembalasan nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa mau'idhah hasanah yang mungkin mudah-mudahan menjadi awal keberkahan pagi kita hari ini. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan dari mulai bangun tidur, kemudian pagi ini dan hari ini, mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berusaha untuk mengikuti jejak para wali Allah, para wali yang mungkin hari ini atau di masa-masa yang dulu sering diidentikan dengan kekaromahan, karomahnya yang selalu diangkat gitu, orang sakti yang bisa berjalan di atas air gitu. Orang sakti yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, orang sakti yang bisa menahan hujan atau menurunkan hujan. Padahal kategori wali Allah itu dalam Al-Quran disebutkan di surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa sesungguhnya para wali Allah itu adalah mereka yang la khaufun alaihim, yang mereka tidak khawatir, tidak takut pada diri mereka kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun. Mereka juga tidak diberikan rasa khawatir, rasa sedih. Apa kategori utamanya? Alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dua hal ini saja orang disebut wali Allah itu, alladzina amanu wa kanu hum yattaqun. Mereka bertakwa kepada Allah. Definisi takwa saya kira hadirin sekalian sudah paham ya, bagaimana takwa itu dimaknai. Segala hal yang menjadi perintah Allah kita laksanakan, segala hal yang dilarang oleh Allah kita jauhi, kita tidak laksanakan. Maka siapapun sebetulnya berpotensi menjadi
walinya Allah. Tapi kualitas keimanan seperti apa, kualitas ketakwaan seperti apa yang membuat mereka bisa pada derajat seperti itu. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya wali, kemudian dia berani meninggalkan perintah yang wajib, bukan hanya wajib, bahkan perintah yang sunnah, kemudian dia melakukan sesuatu yang makruh, ya, apalagi haram, ini jelas sudah tidak masuk pada kategori wali Allah. Ya. Karena para tabi'in, para sahabat yang dekat dengan hidupnya dengan zaman Nabi saja, mereka adalah orang-orang yang perkara makruh saja mereka jauhi. Hal yang dibenci oleh Rasulullah, hal yang dibenci oleh Allah, mereka tidak akan pernah laksanakan. Maka mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, ya, dengan derajat ketakwaan seperti itu. Bahkan para ulama hadis itu, kalau ada orang masuk dalam kategori perawi hadis melaksanakan sesuatu yang makruh saja, itu sudah tidak diterima, ya, sebegitu ketatnya. Karena kita semua orang-orang yang beriman ini punya potensi menjadi orang yang fasik. Karena orang fasik ini adalah orang-orang yang beriman, tapi keimanannya rusak. Rusak karena apa? Rusak karena seringnya maksiat yang dilakukan, seringnya meremehkan perbuatan-perbuatan yang kategorinya mungkin dianggap makruh saja. Kalau yang haram mungkin kita bisa menghindari atau tidak melakukan itu. Tapi banyak perbuatan yang sifatnya makruh, ya, secara hukum itu banyak dilakukan, baik disadari ataupun tidak. Maka Imam Suyuti pernah mengatakan rahimahullah ta'ala, khamsun khisalun fil atfal, ya, ada 5 perkara kalau dilakukan oleh anak kecil. Atfal itu bahkan ya bayi lah gitu, balita mungkin ya, balita atau batita, ya, di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun. Lau kanat fil kibar, jika perkara ini dilakukan oleh orang yang dewasa, ma'a rabbihim, bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya, lakanu aulia, maka mereka bisa menjadi walinya Allah. Ya, ada 5 perkara yang jika dilakukan oleh anak kecil, oleh balita atau batita, itu kemudian dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka mereka bisa masuk pada golongan walinya Allah. Apa yang pertama? La yahtamuna birizqi. Anak kecil itu kan tidak khawatir rizkinya mereka, karena dia tahu ada yang memberi dia makan, ada yang dia tahu ada yang orang tuanya dia beri minum, dia tahu orang tuanya memberikan dia pakaian, dia tahu orang tuanya akan memberikan keamanan, perlindungan untuk dirinya. Al-atfal la yahtamuna ani rizki, ya. Anak-anak kecil ini tidak memperhatikan rizkinya mereka. Lihat anak di belakang sana tuh lari-lari. Mungkin di sekelilingnya ada bapak-bapak yang hari ini lagi mikir biaya sekolah, biaya daftar ulang untuk anaknya, ya. Tapi lihat anak-anak sana, apa mereka mikir kumaha angke sarapan, kumaha angke sekolah? Enggak, lihat lari-lari itu mereka, senang-senang aja. Ya, dan jangan dilarang, biarin aja. Ya. Tapi kita orang-orang dewasa ini, ya, mikirnya bahasa gaulnya overthinking, ya. Mikirnya kejauhan kadang. Ya. Rizki itu perlu diikhtiarkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Ya. Ikhtiarkan harus, karena apapun bentuk rizki itu, kesehatan itu rizki kita, tapi perlu diikhtiarkan. Materi itu rizki yang perlu diikhtiarkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Yang kedua apa?
Yang kedua adalah wala yaskuna man khalaqahum idza maradu. Wala yaskuna man khalaqahum idza maradu. Tidak mengeluh kepada penciptanya ketika mereka dalam keadaan sakit. Ya. Wala yaskuna. Jadi nggak ada, kalau anak kecil mungkin sakit ya nangis, diem gitu ya. Dia tidak mengeluh kepada Tuhannya, kenapa saya yang sakit ini? Kenapa saya yang ditimpa sakit ini? Kenapa bukan dia yang ahli maksiat? Kenapa bukan tetangga saya yang perbuatannya selalu menzolimi? Kenapa saya yang sudah sholat berjamaah di masjid, sudah berbuat baik pada tetangga? Nah, anak kecil tuh nggak punya pikiran seperti itu. Ya. Jadi tidak menuntut. Maka pada level Nabi Ibrahim dalam firman Allah dikatakan fa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang akan menyembuhkanku. Jadi tidak ada keluhan ya, atau bahkan keputusasaan. Anak kecil ya kalau sakit tahu dia akan dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit, ketemu dokter, konsultasi, kemudian diikhtiarkan gitu ya. Dia tidak memikirkan, bahkan dia tidak punya ruang untuk menuntut Robnya. Kemudian selanjutnya adalah wa yaquluna at-ta'am mujtami'in. Ya, mereka senangnya kalau makan itu bareng-bareng. Ini ada santri-santri ini senangnya tajamu ya. Nah ini sudah berpotensi jadi wali Allah ini. Ya. Senangnya wa idza ya'kulun mada yajtami'un. Kalau makan itu mereka senang bareng-bareng. Anak kecil kalau makan, kalau sekarang anak kecil makan disediakan gadget di depannya ya. Ameh rerep gitu, ameh mau makan. Nah, ini konsep yang salah gitu ya. Karena anak kecil itu sebetulnya fitrahnya kalau mau makan ya, bukan fitrah ya apa, nuraninya kalau makan tuh senangnya apa? Berkumpul dengan ayah, berkumpul dengan bundanya, dengan kakak-kakaknya gitu ya. Gak mau dia makan sendiri. Nah, kalau kita punya rezeki, punya makanan dimakan bareng, cok orang Sunda mah naon ngariung, ngaliwet ya. Nah, ini kalau misalnya sering-sering dilakukan berpotensi ya. Mungkin dalam ketika kita makan itu kita bisa dekat dengan Allah, bersyukur kepada Allah ya, ketika kita kumpul, kemudian kita mentafakuri. Karena Rasulullah juga begitu, ketika dengan para sahabat makan kemudian diberikan nasihat ya. Karena rizki ini nanti akan diperhitungkan, jadi fisiknya terpenuhi, spiritualnya juga terpenuhi. Ketika kita makan, kita bertafakur bagaimana mudahnya makanan itu masuk dalam tubuh kita tanpa kita mengikhtiarkan. Padi itu harus nunggu lama tumbuh, kemudian prosesnya seperti apa. Garam yang di laut sana, tiba-tiba rasa asin itu ada dalam mulut kita, ada dalam lidah kita. Kalau kita bisa berpikir, bertafakur, bersyukur, sampai pada tahapan itu saja kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza khafu jarat uyunuhum bidumu. Jika mereka takut, nangis ya. Anak kecil kalau ketakutan ya nangis gitu ya. Nah, kalau kita takut dengan kemaksiatan, kita takut misalnya dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah, kemudian tajri adumu min a'yunina, keluar air mata dalam kesendirian kita, itu yang akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah dewasa sampai pada titik situ, kita menyesali segala perbuatan dalam kesendirian kita misalnya. Ya. Kemudian sampai keluar air mata, maka itu akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa idza takhasamu tasaru ila sulhi. Jika mereka berantem gitu ya, berselisih,
Tasarru'u ila sulhi. Mereka akan cepat-cepat berdamai gitu. Anak kecil kan gitu, berantem bercanda, kemudian berantem, nangis sebentar, habis itu pisah, habis itu kembali lagi rukun dalam 15 menit, setengah jam kemudian. Ya, kalau orang dewasa bisa baper, ya, 3 hari, setahun bahkan tidak bertegur sapa hanya karena berselisih paham, hanya karena beda pilihan capres misalnya, hanya karena beda pilihan calon gubernur, ya, udah tidak saling sapa, tidak saling mengingatkan. Ini bahaya ini, ya. Nah, kalau ada perselisihan, ada perdebatan, tasarru'u ila sulhi, bersegera untuk memperbaiki, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan sedikit mauidhah hasanah ini mudah-mudahan menjadi bekal yang baik, yang manfaat untuk kita semua, dan kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslafikum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.